Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Hoirunisa Effendi. Saya dari kelas 1A, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai personal entrepreneurship secara universal dan menurut Islam. Nah, secara universal yang pertama sekali akan saya bahas adalah kita harus mengetahui apa itu entrepreneurship. Nah, banyak sekali orang yang mengartikan entrepreneurship itu berbeda-beda. Setiap individu memiliki pendapatnya yang berbeda-beda. Namun menurut saya, entrepreneurship itu merupakan pola pikir dan suatu niat. Jadi bila seseorang tidak memiliki pola pikir dan niat seorang jiwa wirausaha, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai entrepreneurship. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh personal entrepreneurship itu apa saja sih secara universal. Secara universal, personal entrepreneurship itu harus memiliki jiwa yang tangguh. Artinya mereka tidak mudah menyerah. Seandainya terjadi kegagalan, maka mereka mengambil kegagalan itu sebagai suatu pelajaran. Lalu yang kedua, yaitu seseorang yang siap mengambil resiko. Seperti tadi, tidak takut dan tidak mudah menyerah, maka seseorang siap mengambil resiko. Artinya, setiap entrepreneurship harus memiliki intuisi dalam dirinya untuk berani. Karena bila kita tidak memulainya, kita tidak akan mengetahuinya. Bisa saja karena rasa takut itu, kita justru terbelenggu dan tidak bisa mengembangkan suatu usaha dan pemikiran kita dalam entrepreneurship. Jadi, seorang entrepreneurship itu harus memiliki jiwa yang berani mengambil resiko. Selanjutnya, seseorang entrepreneurship itu tidak menunggu. Artinya mereka yang memulai, bukan menunggu. Sebagaimana seorang penjual, mereka menjual dagangannya, bukan menunggu. Menjemput, artinya menjemput pelanggan atau menjemput konsumen, seperti itu. Seorang entrepreneurship itu harus memiliki kemauan yang kuat dan tidak bergantung dan tidak menunggu. Karena sejatinya entrepreneurship itu adalah orang yang memiliki usaha. Namanya saja usaha, jadi harus memiliki suatu usaha. Terus seorang entrepreneurship itu tidak takut gagal, seperti yang tadi saya sebutkan, tidak mudah menyerah dan tidak takut gagal. Banyak orang sukses di dunia ini yang sering mengalami kegagalan. Contohnya saja penemu lampu itu Thomas Alva Edison, dia banyak sekali mengalami kegagalan, tapi kegagalan itulah yang menghantarkan sebuah kesuksesan. Sebagaimana wirausaha juga. Nah, lalu seorang wirausahawan itu, personal entrepreneurship yang harus dibangun itu apa saja sih? Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu usaha yang kita jalankan harus berdasarkan minat kita dan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bila kita menjalankan usaha yang tidak kita minati, maka dijamin usaha tersebut tidak akan bertahan lama karena kita tidak menyenanginya. Karena suatu entrepreneurship itu bukan hanya sebagai mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga untuk menyalurkan hobi kita, menyalurkan keinginan kita, serta untuk menjadi media agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu memulai usaha dengan ada pada diri kita yang kita yakini. Artinya yang kita yakini itu yang benar-benar matang. Kita harus memikirkan secara jelas apa saja yang kita buat dalam sebuah entrepreneurship itu, dalam usaha kita secara matang, sehingga tidak merugikan ke depannya. Misalnya kita terburu-buru, maka usaha itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Lalu kita juga tidak boleh berpatokan pada modal yang besar, modal yang kecil, karena modal itu sendiri bisa kita munculkan ketika ada niat. Bila kita hanya berpikir tentang modal, maka niat itu tidak akan ada. Jadi yang pertama harus ada niat dulu. Bila ada niat, maka pasti modal itu ada. Nah, itu secara universal menurut saya. Lalu secara
Islam, menurut Islam, personal entrepreneurship itu adalah seorang wirausahawan yang tidak hanya berjualan atau tidak hanya mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya di Islam sendiri, ketika kita bekerja dengan ikhlas, ketika kita mencari rizki Allah, maka itu merupakan suatu ibadah. Nah, bayangkan saja, ibadah itu bukan suatu hal seperti hanya sholat, puasa, zakat. Jika kita berdiam diri tanpa melakukan apapun, maka Allah tidak akan mengubah nasib kita. Nah, jadi bekerja sebagai entrepreneur itu juga merupakan suatu ibadah. Jadi kita harus melakukan suatu ibadah itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas tanpa menghitung untung dan rugi, karena keuntungannya sudah ada dan keuntungan yang paling besar adalah pahala yang kita dapat. Namun tidak salah pula bila kita menghitung untung dan rugi untuk kedepannya mengembangkan usaha tersebut. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang entrepreneurship yang tidak pernah gagal dalam usahanya. Tidak pernah gagal itu kenapa? Karena beliau tidak pernah menghitung untung dan rugi dari usahanya. Dan alhamdulillah, dengan rasa syukur, selalu bersyukur, maka Rasulullah SAW tetap menjadi entrepreneurship yang sukses. Lalu yang kedua, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur seperti Rasulullah. Karena apabila kita bersyukur, apapun yang kita dapat dari segala sesuatu yang kita kerjakan, maka akan terasa cukup. Jadi seorang personal entrepreneurship itu secara Islam, yang pertama menganggap entrepreneurship sebagai ibadah, yang kedua selalu ikhlas dan selalu bersyukur, dan yang ketiga jangan lupa pula kita menyisihkan beberapa keuntungan kita untuk bersedekah. Karena sangat indah sekali bila kita memiliki keuntungan lalu kita berbagi kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sedekah kita itu bisa membantu kita di akhirat kelak. Nah, jadi itu merupakan personal entrepreneurship secara universal dan secara menurut Islam, menurut saya mungkin ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda, namun saya simpulkan bahwasanya personal entrepreneurship antara Islam dan universal itu saling berkaitan. Namun secara Islam, personal entrepreneurship sendiri harus dibangun dengan akhlakul karimah, sehingga personal entrepreneurship sendiri bisa sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.